Makanya itu tadi, kalau dia nggak iuran, jadi artinya dari pajak nggak peduli kan? Ya, semua fasilitas kesehatan itu bekerja sama dengan BPJS. Betul. Jadi yang dilakukan Ya kecuali dia mau bayar BPJS sendiri. Ya, Kalau bayar, bayar kalau sendiri. mandiri sih Pak, itu nggak usah diskusi. Oke, what next? Apa lagi? Pertanyaan kedua nih Pak dari masyarakatnya, mengapa kita membutuhkan tindakan darurat tertentu? BPJS kadang dinyatakan tidak menanggung. sebetulnya Misalnya apa, kecelakaan, lalu Kecelakaan lintas. itu Pak, Nah itu kecelakaan. ada yang nanggung, udah ada yang nanggung jasa harja Jasa Pak. harja. Jadi kalau Bapak tabrakan, bang, nah itu BPJS nggak nanggung itu, harus bayar dulu, nanti minta klaim ke jasa harja. Nah yang repot gini, Bapak nabrak pohon, kan pohon lagi bengong, Bapak tabrak, bang, kecelakaan, itu dua-duanya nggak dibayar loh. Dari BPJS nggak dapat, dari jasa harja nggak dapat, kecelakaan tunggal nggak Karena dapat, Pak. tunggal nggak diganti. Nah, ngantuk itu nggak ada yang ganti. Hah? Kelihatan ngantuk pengendaranya. Oh iya. Nggak diganti? Nggak Kesalahan. diganti. Pokoknya kalau kecelakaan tunggal, Tapi kalau dalam keadaan bekerja Pak, kecelakaan kerja nantinya. Ya, Itu kecelakaan diganti kerja. nanti. pekerjaannya. Tapi kalau dia misalnya kayak penyakit yang ditanggung oleh BPJS, ya penyakit yang mestinya ditanggung, dia darurat, nggak punya kartu BPJS, harus tetap bisa ditanggung tuh. Iya, kalau itu kan Tuh. pelayanan gawat darurat. Contoh nih Pak. Ya, Bapak kalau naik itu motor lain nih. lagi tuh. Bapak naik motor, terus tiba-tiba Bapak dibuktikan ayam, kan seleboran, nyemplung di di apa namanya? Di Got. itu kan kecelakaan tuh, itu kan kecelakaan tunggal tuh namanya. Nah, Bapak Yeah. buktiin, diganti itu nanti sama jasa harja atau BPJS akan bantu. Karena kan secara konsep kecelakaan tunggal nggak diganti, BPJS juga nggak mengganti. Tapi hari berikutnya ketika Bapak patah kaki dioperasi, nah itu urusan BPJS. Pak. Emang unik nih asuransi nih Pak, dan tidak banyak yang Kalau patah kaki bukan karena kecelakaan, kan darurat. Iya, diobatin. Masuk ke rumah sakit. Hmm. Itu dijamin sama Dijamin, BPJS kan? Tapi kalau kecelakaan tunggal nggak dijamin Pak. Oh iya, aku ngalamin itu. Patah. Ngalamin Atau- itu ponakanku, nggak dijamin. Atau terjun payung nih, Pak Pur nih patah nih, terjun payung kan Ya. kakinya. Itu ditanggung nggak tuh waktu itu? Enggak kan, ngobatin sendiri. Kita kebetulan dokter dan kita guru, jadi ketemu di sana. Padahal diatur itu, diobatin kita. Itulah beruntungnya, makanya lu jadi dokter. Dia, dia di temennya di ini, ya kan? Kita nggak kenal kan sama mahasiswa kita, tapi dia itu mahasiswa kita. Gitu masuk, Pak Hafiz sakit apa nih? Padahal kita galak sama mahasiswa itu, dia baik sama kita. Gitu ya Pak Pur ya, pengalaman Iya. kan? Dibantu emang itu kelebihannya. Ya, siapa lagi? Oke, pertanyaan kedua nih, sangat bagus nih pertanyaan nih Pak nih. Apakah dana BPJS merupakan transparan penggunaannya? Nah emang Jawab ya. nggak bisa jawab. Cuma emang maksud saya kita bisa cek, misalnya bisa ngecek ke Inggris. Itu gaji direkturnya aja kelihatan di situ. Coba deh. Sini enggak ya? Sini nggak ada Kalau datanya. kayak gitu, sini sama sama celana dalam. Gaji, jasa, celana dalam Pak. Jadi maksudnya transparan memang berapa operasional, berapa manajerial ya kelihatan Sebetulnya, gitu. Karena itu sebagai DPR nggak bisa ini ya? Nggak. mungkin kalau DPR punya kali. Cuman maksud saya Masyarakat yang tidak terbuka ke masyarakat, transparansi belum sampai segitu. Ini mudah-mudahan aku nggak salah ya, mudah-mudahan. Tapi kayaknya nggak ada. Paling ada apa tuh? Nggak, hanya rumor aja, isu. Nggak bisa. Ada tadi yang kalau kita ke ke website itu dapatlah berapa jumlah pengunjung, berapa itu ada itu kalau itu.
Tuh iya, Dari kalau- pemanfaatannya tuh Ya, bisa itu kan dilihat jadi transparan. benefit yang Kalau benefit, pokoknya dari totalnya masyarakat. 3,5% aja. 3,5% kita tinggal bagi dengan orangnya. Jadi gampang itu sebetulnya. Bisa dicari sih. Iya. Bisa estimasi lah. Ya memang soal penghasilan ini jadi misteri di mana-mana tuh Pak. Saya aja nggak tahu penghasilan Bapak. Tapi kalau saya tanya Departemen Keuangan, unit keuangan kan tahu oh gaji si Anu segini. Tapi apa benar gajinya segitu kita nggak tahu kan. Nah, itu. Jadi estimasi lah. Silakan Pak. Apa lagi? Ada lagi nggak? Nah, satu lagi Pak, mengapa beberapa obat atau tindakan medis tidak ditanggung, padahal termasuk kebutuhan penting pasien? Nah, yang bilang kebutuhan penting siapa? Jadi gini Pak, itu memang isunya beberapa waktu yang lalu nih. Jadi kalau masyarakat mau obatin tertentu ya, sekarang ada obat tertentu yang nggak ada di ini. Nggak ada di Vaskesnya. di Vaskesnya. Nah, itu kan. dia harus beli Pak. Dulu suruh bayar tuh pasien. Pasiennya nulis surat ke BPJS. Marah-marah kan ada form laporan. Kita ditegur, kita harus ganti. Pak. Jadi nggak ada lagi saat ini ya, nggak ada lagi kebutuhan pasien harus bayar. Pokoknya gratis, tis. Jadi yang tirisnya ya rumah sakitnya. Nah makanya bahkan Ada ini sih apa namanya Formularium. Formularium. formularium tuh di obatnya sendiri ada formulariumnya Pak. Di pasaran nggak ada, PBF juga main. Karena obat utamanya jadi nggak laku, habis kosong. Nah gimana? Akhirnya kita beli nih rumah sakit yang mahal. Disitulah makanya saya bilang jadi mahal. Jadi margin rumah sakit jadi untungnya turun. turun. Jadi makanya sekali-sekali lah direktur BPJS jadi direktur rumah sakit. Jadi tahu. Saya terbuka tuh untuk rumah sakit yang saya kelola untuk dia jadi direkturnya, pengen lihat. Tapi jerit jadi nggak? gajinya gaji direktur BPJS ya. Itu kalau gaji direktur BPJS sih ya, dia harus coba, jadi dia merasakan gitu, penderitaan betapa klaim susah. Kalau gajinya direktur BPJS, Wahyu aja mau. Iya, semua orang mau Banyak peminatnya. banyak. Direktur. Ya itu lihat kan banyak. Ya kita juga berminat karena umur aja nggak cocok kan. Jadi, salah tuh lahir buru-buru. Oke, baik. Jadi ini memang bukan pembicaraan tunggal atau pembicaraan final. Kita juga tidak mengasumsi sebagai orang yang paling tahu tentang BPJS ya. Jadi karena itu kita akan akanlah ketemu lagi mungkin dengan orang yang lebih tahu ya. Supaya ya makin lama kita makin dapat tadi ya isu transparansi juga kan gitu ya. Dan juga mohon maaf kepada teman-teman yang merasa tersinggung, masyarakat yang merasa tersinggung. Ini semua semata-mata untuk bahan kritisi terhadap diri kita, Ya. maupun terhadap situasi yang ada di Indonesia supaya Indonesia lebih baik, Pak. Ya jadi tujuannya itulah, tujuannya tadi supaya UHC benar-benar tercapai sih ya. Dan kita lebih kenal, lebih tahu tentang BPJS, manfaatnya seperti apa, dan itulah BPJS yang kita sukai dan kita laksanakan. Dan lagi BPJS itu sebagai tempat kita mulai diskusi, tapi sebetulnya yang kita mau gawangi itu adalah tentang kesehatan masyarakat. Jangan lupa stay tune, like, komen, share ya di gado-gado kesehatan masyarakat. Ya, jadi teman-teman semua, para mahasiswaku maupun para alumniku nonton ya. Kita alhamdulillah. Alumni kita kita banyak nih alumni juga. Iya, alumni Bapak, alumni saya, alumni Pak Wahyu, alumni teman-teman yang nonton di sini. Ya. Teman-temannya nonton, tapi jangan cuma like share aja, ditonton. Ya, kalau perlu juga datang di sini. Iya, pisang kertas ya. Kayaknya beneran nih. Coba deh. Ya, Oke, terima kasih. Bye, sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.